Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih dilindungi dari segala bentuk penyakit-penyakit yang kini mewabah hampir di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteladani oleh seluruh umat manusia. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan atau perubahan jadwal yang saya lakukan karena sesuatu dan lain hal. Dan materi ini saya sajikan kepada mahasiswa jurusan peternakan, program studi agribisnis peternakan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan. Produksi padang penggembalaan. Sebelum saya lanjutkan, adik-adik sekalian, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Silahkan dijawab dalam hati saja. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda kalau kita berbicara tentang padang penggembalaan dan produksinya? Apa yang terbesit? Mungkin ada di antara kalian yang akan langsung berpikir tentang rumput. Mungkin ada juga yang langsung berpikir tentang pengolahan tanah. Mungkin ada juga yang langsung berpikir tentang ketersediaan air. Mungkin juga ada yang langsung berpikir tentang traktor. Ada juga yang berpikir tentang cangkul dan sebagainya. Dari hasil berpikir itu sesungguhnya tidak ada yang keliru. Hanya saja mungkin pada kesempatan ini kita akan berbicara dalam tatanan yang terstruktur. Tatanan yang terstruktur. Bagaimana padang penggembalaan itu, dan bagaimana produksi padang penggembalaan itu, dan bagaimana meningkatkan produksi padang penggembalaan itu. Itu yang akan menjadi fokus kajian kita pada pertemuan hari ini. Kita mulai dulu dari meninjau padang penggembalaan secara umum. Jadi padang penggembalaan menurut Lagaligo Amar tahun 2012 itu mengemukakan bahwasanya padang penggembalaan merupakan istilah yang digunakan untuk penggunaan lahan atau land use sebagai tempat hewan ternak dipelihara dengan cara melepaskannya pada suatu unit lahan, baik dalam waktu tertentu maupun secara terus-menerus, dengan manfaat utama untuk memperoleh makanannya dari sumber makanan pada lahan tersebut, dalam hal ini ternak yang dilepas di sana. Perkembangan keilmuan tentang padang penggembalaan ini hakikatnya tidak meninggalkan intisari dari padang penggembalaan tersebut. Kalau kita lihat ya, definisi dari padang penggembalaan itu minimal memuat beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, kita berbicara tentang lahan. Yang kedua, kita berbicara tentang tanaman yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang ternak. Jadi tiga komponen ini merupakan bagian utama daripada padang penggembalaan itu sendiri. Nah, adapun dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kapasitas berpikir masyarakat peternak kita, itu ada yang juga mungkin saja mendefinisikan padang penggembalaan tersebut sebagai tempat hijauan pakan bertumbuh saja, di mana ternak yang dikelolanya disimpan di kandang, kemudian kebun rumput yang notabene-nya bagian kecil daripada penggembalaan itu diambil rumputnya kemudian dibawa ke kandang. Istilahnya adalah cut and kill. Ya, jika kalau ada yang berpendapat seperti ini, tidak bisa juga disalahkan secara utuh.
Tetapi esensinya padang penggembalaan tersebut, di dalamnya ada ternak, di dalamnya ada tanaman, di dalamnya ada lahan. Tentu lahan ini sebagai tempat media tumbuh tanaman itu sendiri, dan ternak berinteraksi di dalamnya. Produksi padang penggembalaan tergantung pada manajemen penggembalaan yang dilakukan dan juga perimbangan antara luasan padangan dengan jumlah ternak yang digembalakan. Analoginya seperti ini adik-adik sekalian. Satu rumah ukuran 6x6 yang kamarnya cuma 3, ukurannya mungkin 2x3, itu diisi dengan 30 orang, kira-kira muat atau tidak? Mungkin saja bisa masuk, tetapi di dalamnya sesak, di dalamnya udara sedikit, di dalamnya begini dan begitu, dan banyak persoalan yang bisa ditimbulkan. Mungkin analoginya seperti itu dalam persoalan ini. Jadi peningkatan produksi padang penggembalaan, ya, salah satu bagian penting yang harus kita ketahui adalah perimbangan antara jumlah ternak yang dipelihara pada lahan tersebut dengan luasan lahan yang ada pada lahan tersebut atau lahan yang kita kelola. Kenapa ini menjadi sebuah persoalan yang patut dihubungkan, karena kebiasaan masyarakat kita, peternak kita, ketika dia memiliki satu hamparan yang luas untuk dijadikan sebagai tempat media tumbuh hijauan pakan tersebut, mereka tidak menghitung sesungguhnya hamparan saya ini hanya bisa menampung berapa ternak misalnya, atau kalau misalnya ya, jumlah ternak yang dipelihara itu hitungannya lebih kecil dibanding dengan luasan yang ada, itu tidak akan menjadi persoalan. Akan tetapi menjadi sebuah persoalan ketika luasannya kecil tetapi ternak yang dipelihara banyak. Pasti terjadi yang namanya overgrazing. Iya. Dan apabila terjadi overgrazing atau grazing yang berlebihan, potensi tanaman untuk bertumbuh kembali yang disebut dengan regrowth itu tidak maksimal terlaksana. Nah, pada akhirnya nanti tanaman tersebut akan mati. Karena kenapa? Peluangnya untuk bertumbuh secara maksimal hilang, belum lagi kalau tinderbatnya selalu disentuh, selalu direnggut oleh ternak yang masuk ke dalamnya. Seperti itu. Dan ujungnya daripada itu semua, ternak yang dipelihara ini ya akan kurus, merugikan. Bahkan tidak sedikit kejadian di Indonesia ketika terjadi masa paceklik pakan, ya, banyak sapi-sapi yang kurus dan pada akhirnya mati. Kemudian luasan padang penggembalaan di Indonesia, adik-adik sekalian, itu menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Coba kita lihat data dari Badan Pusat Statistik, ya, adik-adik sekalian. Pada tahun 1993, luasan padang penggembalaan yang ada di Sulawesi Selatan itu sekitar 290.184 hektar. Ya, terjadi penurunan yang sangat drastis. Di tahun 2003 sebanyak 235.542. Dan hal yang sama terjadi pada tahun 2008 seluas 105.582 hektar area. Sumber BPS tahun 2004 dan tahun 2008. Nah, ini persoalan adik-adik sekalian, ya. Degradasi luasan padang penggembalaan merupakan sebuah persoalan mendasar yang wajib untuk diselesaikan. Bukan berarti melakukan pembukaan lahan, karena pembukaan lahan juga untuk padang penggembalaan adalah membutuhkan kebijakan dari pemerintah misalnya, kemudian membutuhkan juga pemikiran yang matang. Karena keseimbangan ekosistem jauh lebih utama untuk kita bicarakan, untuk kita bijaksanai, ketimbang dengan membuka lahan dengan ego sektoral yang kita miliki masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau misalnya apa yang harus dilakukan oleh sarjana peternakan sekarang atau calon sarjana peternakan ialah memikirkan bagaimana mengoptimalkan penggunaan lahan tersebut.
bagaimana mengoptimalkan penggunaan lahan tersebut. Dan tentu teknologi yang masuk di sini adalah teknologi tanaman pakan, ya, kemudian teknologi penggembalaan, dan banyak teknologi-teknologi lainnya, teknologi nutrisi dan sebagainya. Semuanya bisa kita gunakan, adik-adik sekalian. Faktor-faktor produksi pada penggembalaan itu kita bagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri minimal 5 masalah di dalamnya atau 5 faktor. Yang pertama adalah kesuburan tanah, yang kedua adalah airnya, yang ketiga adalah komposisi botani pada penggembalaannya, yang keempat adalah luasan padang penggembalaan, kemudian yang kelima adalah musim. Adapun faktor eksternalnya ada 2, yakni manajemen penggembalaan dan manajemen pemeliharaan padang penggembalaan. Kita bahas satu-satu nanti. Kita lihat dulu, apa sih kesuburan tanah itu? Apa sih yang kita bicarakan dalam kesuburan tanah itu? Kalau kita berbicara tentang kesuburan tanah, adik-adik sekalian, kita berbicara tentang unsur hara yang bisa disediakan oleh tanah ketika dia digunakan sebagai media tumbuh hijauan pakan. Kelas-kelas tanah itu banyak, ya, adik-adik sekalian, ya. Dan tentu untuk sektor peternakan sendiri, kalau kita melihat teori yang dikemukakan oleh para ahli yang saya baca di bukunya Sitan al-Arsyad, Konservasi Tanah dan Air, itu peternakan tidak menempati kelas yang pertama. Karena kenapa? Kelas yang pertama biasanya digunakan untuk bangunan dan juga sektor-sektor pertanian. Ini bukan persoalan ego sektor atau pengklasifikasian tanah ini, tidak sama sekali. Ya, dilakukan seperti itu karena diyakini bahwasanya tanaman pakan itu mudah beradaptasi dan mudah tumbuh di mana saja, tergantung dari spesies tanaman yang kita tanam. Jadi kesuburan tanah tadi berbicara seperti itu. Ya, kita berbicara tentang unsur hara yang bisa disediakan oleh tanah untuk tanaman yang ditanam di tanah tersebut. Karena tanah ini merupakan media tumbuh tanaman. Seperti itu. Adapun sekarang banyak teknologi-teknologi yang dilakukan yang mirip-mirip dengan hidroponik, ya. Misalnya folder jagung atau folder yang lainnya, ya. Itu belum bisa kita aplikasikan secara menyeluruh di Indonesia. Alasannya kenapa? Satu, dia membutuhkan biaya yang tidak sedikit apabila ternak kita banyak. Yang kedua, dia membutuhkan keilmuan yang matang. Yang ketiga, membutuhkan perhatian yang khusus. Artinya betul-betul kita harus fokus ketika kita mau melakukan teknik-teknik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah air. Air kan H2O, ya. Air ini telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya sumber air itu ada berapa, ya sekalian. Coba dijawab dalam hati saja. Karena kita tidak berkomunikasi, ya. Ada yang dikenal dengan air tanah, kemudian ada yang dikenal dengan air permukaan, kemudian ada yang dikenal dengan air metabolik. Minimal ada 3 ini sumber air yang adik-adik harus pahami betul, ya. Berbicara mengenai air ini bukan hanya pada tanaman dan ternak saja dibutuhkan, ya, dibutuhkan juga pada manusia. Komposisi sel pada manusia dan juga ternak dan juga tanaman, kalau saya tidak salah beberapa referensi ilmiah mengatakan di atas 90%. Ya, makanya air ini menjadi sesuatu yang sangat penting, tidak boleh disepelekan. Padang penggembalaan wajib ada airnya, tidak boleh tidak. Baik itu air permukaan maupun air tanah. Ya, kalau yang berhubungan langsung dengan padang penggembalaannya adalah air tanah. Ya, kenapa air tanah? Karena air tanahlah yang digunakan oleh tanaman untuk bertumbuh dengan baik. Artinya apa? Akarnya menyerap air yang ada di dalam tanah. Sedangkan kalau air permukaan bisa dihubungkan dengan padang pengembalaan, bisa saja ketika kita menggunakan teknologi di dalamnya, misalnya pompanisasi dan sebagainya, itu bisa kita hubungkan. Kemudian yang ketiga, komposisi botani pada penggembalaan. Ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas. Nanti kita uraikan satu persatu. Kenapa demikian? Karena komposisi botani ini cerminan kualitas padang penggembalaan tersebut. Ya,
Apabila di suatu padang penggembalaan di hamparan tersebut ditumbuhi oleh rumput-rumput alam, maka secara otomatis dan 90% bisa dipastikan produksi padang penggembalaan tersebut adalah rendah. Kenapa? Karena memang produksi alamiahnya rumput alam adalah rendah. Coba bandingkan ya, coba dibandingkan antara rumput alang-alang, kalau tidak salah nama latinnya Imperata cylindrica. Ya, kita bandingkan produksinya misalnya dengan rumput gajah, atau kita bandingkan antara rumput belulang ya, Leucaena, Leucocephala, itu kita bandingkan produksinya dengan rumput mulatto misalnya, atau rumput mulatto kan berakhir hibrid cultivar mulatto. Itu pasti jauh berbeda. Ya, itu pasti jauh berbeda. Dan keragaman di padang penggembalaan itu sebuah keniscayaan, tidak bisa ditentang, itu tidak bisa ditolak, kecuali padang penggembalaan tersebut padang penggembalaan buatan yang betul-betul pengamatannya, security-nya, keamanannya dan sebagainya itu betul-betul dijaga oleh peternak atau manajer padang penggembalaan. Jadi misalnya ada rumput lain yang tumbuh, langsung di-cut, langsung dihilangkan dari wilayah tersebut. Itu baru bisa. Itu pun tidak bisa menyelesaikan persoalan. Ya, kalau memang mau ditanam secara tunggal pasti ada tanaman-tanaman lain yang bakalan tumbuh. Yang keempat adalah luasan padang penggembalaan, adik-adik sekalian. Luasan padang penggembalaan ini tidak bisa dinafikan dari produksi padang penggembalaan. Semakin tinggi luasan padang penggembalaan yang kita kelola, maka produksinya juga akan semakin tinggi. Jadi itu mengikut. Ya, itu mengikut. Kecuali kalau kita bandingkan 1 hektar padang penggembalaan alami dengan 1,5 hektar rumput gajah. Nah, ini masih bisa diperdebatkan dengan data-data ilmiah. Ya, bisa jadi produksi rumput gajah ini jauh lebih tinggi dibanding dengan 1 hektar rumput alam tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah musim. Kalau untuk faktor internal, ya. Iya. Kenapa musim menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas? Karena ya, musim berpengaruh terhadap produksi padang penggembalaan. Ketika musim kemarau terjadi, otomatis produksi padang penggembalaan tersebut menjadi rendah. Ya. Dan kondisi ini berbeda bagi negara-negara yang memiliki 4 musim misalnya. Ya. Pada musim-musim tertentu betul-betul produksi padang penggembalaan tersebut menjadi nol karena tidak ada tanaman yang bisa tumbuh seperti itu. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Kemudian faktor eksternalnya adalah manajemen penggembalaan. Artinya ini juga menjadi penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena manajemen penggembalaan ini merupakan bagian yang penting daripada produksi padang penggembalaan itu sendiri. Kekeliruan di dalam mengelola penggembalaan itu akan berpengaruh juga terhadap 2 hal. Yang pertama berpengaruh terhadap produksi padang penggembalaan, yang kedua berpengaruh terhadap ternak itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah manajemen pemeliharaan padang penggembalaan pasca grazing atau pasca keep and carry. Apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi sesuatu yang harus kita bahas ke depannya. Baik, saya lanjutkan adik-adik sekalian. Kesuburan tanah. Kita berbicara tentang kesuburan tanah sekarang ya. Faktor yang pertama dan faktor internal. Tanah adalah suatu benda alami yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair dan gas yang mempunyai sifat dan perilaku dinamik. Arsyad 2006. Jadi kalau kita berbicara tentang tanah, ya tanah itu adalah ya benda alami heterogen yang mana dia berperilaku dinamik. Ya, berperilaku dinamik. Dan hal lain yang perlu dipahami tentang tanah adalah tanah tersebut memiliki mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, akan tetapi dia harus selalu dibantu apabila penggunaannya over. Ya, artinya tanah tersebut bisa menjadi kurus. Nah, untuk itulah adik-adik sekalian, ya, pengetahuan kita tentang pemeliharaan padang penggembalaan nanti akan kita bahas ini
itu sewajibnya dipahami dengan baik oleh mereka yang akan membuka usaha yang berkaitan dengan padang penggembalaan itu sendiri. Kemudian keilmuan yang mempelajari aspek media tumbuh dan penyedia unsur hara tanaman dikenal dengan nama edapologi. Edapologi. Kemudian yang ketiga, keberadaan tanah yang sehat atau gemuk menjadi salah satu persyaratan utama maksimalnya produksi tanaman yang tumbuh. Artinya apa? Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, saya lupa ayat keberapa, jelaskan begini. Dan tanah yang baik tanamannya akan tumbuh subur, dan tanah yang buruk tanamannya akan tumbuh merana. Artinya apa? Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah menggarisbawahi sebuah konsepsi di dunia ini bahwasanya tanaman bisa tumbuh dengan baik apabila tanahnya subur, dan tanaman bisa tumbuh tidak baik apabila tanahnya tidak subur. Dan tentu ini menjadi pedoman kita di dalam mengelola padang penggembalaan ini. Kemudian dalam aspek padangan, hijauan pakan yang tumbuh subur akan secara otomatis menjadi pabrik oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau kita hubungkan lagi dengan kebutuhan manusia, padangan yang tanamannya bagus, kualitasnya bagus, itu pasti akan memproduksi O2, oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dengan volume yang banyak seperti itu. Coba lihat tuh rumput. Kalau ada yang bisa hitung rumput di padangan, mungkin bisa dikasih hadiah Nobel, silakan hitung rumput itu berapa batang itu dalam 1 hektar dan sebagainya. Kecuali kalau rumput-rumput atau padangan yang sengaja ditanam yang bisa diprediksi berapa batang. Tapi kalau di alam, padang pengembalaan alami itu tidak bisa, setengah mati. Kemudian dalam aspek ekonomi, tanah yang subur akan mengurangi biaya pemeliharaan. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita menanam pada tanah yang kemerahan itu, kalau tidak salah namanya potsolik, yaitu tingkat kesuburannya lebih rendah dibanding dengan tanah yang berwarna hitam misalnya. Artinya apa? Sebelum digunakan persoalan mendasarnya adalah kesuburan tanah itu sendiri. Artinya harus disuburkan dulu baru digunakan. Meskipun tanaman pakan pada umumnya mampu beradaptasi dengan baik, tetapi seideal-idealnya harus disuburkan dulu lahannya baru ditanami tanaman pakan. Itu yang harus menjadi concern kita ke depan. Karena ada juga orang yang bilang, tidak usahlah kasih subur itu tanah, tidak usah dikelola dengan baik, kasarnya begitu, karena rumput itu bisa tumbuh pada kondisi yang ekstrim seperti itu. Nah, ini pernyataan yang salah menurut saya. Kenapa? Karena kita mau satu kali menanam tanaman pakan, kalau perlu itu bertahan sampai 10 tahun. Artinya rumput gajah ditanam tahun 2020, nanti tahun 2030 baru ditanam ulang kembali. Dan itu bisa terjadi kalau kita melakukan perbaikan lahan, kita perbaikan tanah melalui pemupukan dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi adik sekalian, fungsi utama tanah, kita deskripsikan ini lebih dalam lagi. Yang pertama, sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran yang mempunyai 2 fungsi. Maaf ada yang kurang tadi di sini. Yang pertama 2 fungsinya adalah menegakkan batang, kemudian yang kedua adalah menyerap unsur hara yang terkandung di dalam tanah adik sekalian. Akar itu kalau kita mau kaji, masya Allah, ini luar biasa sekali manfaatnya bagi tanaman. Coba kalau bayangkan tidak ada akar, taruhlah misalnya tanaman itu bisa tumbuh langsung dari batang saja, maka secara otomatis semua tanaman yang ada di muka bumi ini tumbang kalau sudah disentil sedikit dengan angin. Tapi dengan adanya dengan adanya akar, akar itu menancap di tanah dan menjadi kakinya tanaman. Nah, ini juga banyak manfaatnya di dalam. Belum lagi kalau kita diversifikasi manfaat akar itu banyak sekali. Banyak sekali. Seperti itu. Salah satu yang bisa kita lihat adalah ketika kita menggunakan salah satu mekanisme di dalam akar itu untuk menghasilkan pupuk organik. Seperti itu.
Itu bisa dilakukan, bisa diuji coba. Yang kedua, sebagai penyedia kebutuhan primer tanaman untuk melaksanakan aktivitas metabolismenya. Jadi tanaman juga bermetabolisme, baik selama pertumbuhan maupun untuk berproduksi meliputi air, udara, dan unsur-unsur hara. Nah, baik teman-teman sekalian, air, udara, dan unsur-unsur hara. Nah, seperti itu. Yang ketiga, sebagai penyedia kebutuhan sekunder tanaman yang berfungsi dalam menunjang aktivitasnya supaya berlangsung optimum, meliputi zat-zat aditif yang diproduksi biota tanah, terutama mikroflora seperti A. Zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, dan asam-asam organik khas. B. Antibiotik dan toksin yang berfungsi sebagai anti hama penyakit tanaman dalam tanah. Kemudian yang C. Senyawa-senyawa atau enzim yang berfungsi dalam penyediaan kebutuhan primer tersebut dan transformasi zat-zat toksik eksternal seperti pestisida dan limbah industri berbahaya. Jadi akar itu juga bisa menjadi filter. Jadi akar itu juga bisa menjadi filter. Baik, ada di sekali kita lihat satu persatu ya. Zat-zat pemacu tumbuh. Zat-zat pemacu tumbuh. Ya. Hormon, salah satunya adalah hormon auksin. Ya. Itu kalau tanahnya subur, insya Allah bisa terpenuhi dengan baik. Ya, melalui mekanisme biologis yang ada di dalamnya dan mekanisme kimia yang ada di dalamnya. Kemudian vitamin dan asam-asam organik. Cuma kalau dimakan oleh manusia ya tidak bisa ini. Ya. Ini Allah ciptakan hanya untuk tanaman saja. Bahkan hewan pun tidak bisa memakan. Ya, kecuali kalau dia dalam bentuk yang lain misalnya. Ya, kalau dia dalam bentuk yang lain diperoleh dari tanaman, diperoleh dari hewan, itu baru bisa dikonsumsi oleh manusia. Yang B, antibiotik dan toksin yang berfungsi sebagai anti hama penyakit tanaman di dalam tanah. Kemudian C, senyawa-senyawa atau enzim yang berfungsi dalam penyediaan kebutuhan primer tersebut. Ya. Jadi banyak hal ya yang bisa kita kaji di dalam tanah itu. Kemudian yang keempat ada di sekalian, habitat biota tanah yang berdampak positif terhadap penyediaan kebutuhan primer dan sekunder. Jadi ingat ada di sekalian, maaf. Di tanah itu juga ada kehidupan. Di tanah juga itu ada ekosistem. Yang mana kalau misalnya ya, kita kelola dengan baik tanah tersebut, kasarnya meskipun tidak dipupuk secara optimum, tanaman juga bisa bertumbuh dengan baik atau dengan sempurna. Kenapa? Karena di biota tanah Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan makhluk di situ untuk mengurai, untuk membuat proses biologis, proses kimia yang ada di dalam tanah yang tentu mendukung pertumbuhan tanaman yang ada di atasnya. Jadi ini harus dijaga. Makanya saya selalu mengatakan bahwasanya sebisa mungkin kita dari peternakan ya, meminimalisir sebisa mungkin penggunaan pupuk kimia terhadap tanaman pakan yang kita kelola. Kenapa? Karena ini untuk masa depan kita juga. Lebih baik kita menggunakan tai sapi, kita menggunakan tai ayam sebagai bahan-bahan organik yang ada di dalamnya. Dan memang banyak, volumenya banyak. Kalau saya tidak salah dalam referensi itu sekitar 8 ton per hektar area per tahun harus kita masukkan bahan organik di dalamnya. Itu ada beberapa referensi mengatakan seperti itu. Bahkan ada juga penelitian yang mengatakan sampai 20 ton, 30 ton dan sebagainya. Nah, tergantung sebetulnya dari kondisi tanahnya, dan tentu yang harus diperhatikanlah kemampuan kita juga ya ketika kita mau mengaplikasi beberapa hasil-hasil riset ilmiah tersebut. Kita lihat lagi ada sekalian. Ini fungsi tanah terhadap tanaman. Fungsi tanah terhadap tanaman itu kita sempitkan supaya cepat kita paham, itu menjadi 3 bagian saja. Ya, pertama sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya akar, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua sebagai penyedia kebutuhan primer dan sekundernya tanaman. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat biota tanah berkembang. Ketiga hal tersebut ketika dimaksimalkan ya, maka produksi pun akan ikut maksimal.
produksi pun akan ikut maksimal. Kemudian kita masuk kepada faktor yang lain, faktor air. Faktor air. Sekarang kita masuk faktor air. Ini juga masih menjadi bagian faktor internal yang kita sudah petakan tadi adik-adik sekalian. Kita lihat dulu ya. Air merupakan komponen utama tubuh tanaman. Menjadi komponen utama tubuh tanaman ya. 90% sel-sel tanaman dan mikroba terdiri daripada air. Ya, terdiri daripada air. Kemudian air sebagai komponen sel-sel tanaman dan media reaksi hampir seluruh proses metabolisme tanaman. Jadi keberadaan air ini menjadi sangat penting ya, karena metabolisme pada tanaman itu ya, yang menjadi bagian daripada proses perkembangan dan sebagainya. Jadi begini adik-adik sekalian. Tanaman itu menyerap unsur hara ya melalui akarnya, dan berbagai proses reaksi yang ada di dalamnya, baik biologi, kimia, fisika juga itu, dan itu pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap tanaman. Contohnya misalnya pertambahan tinggi tanaman, peningkatan produksi, dan segala bentuk yang menjadi bagian daripada kehidupan tanaman tersebut. Itu yang harus kita pahami ya. Kemudian kebutuhan air bagi tanaman itu sangat besar. Ini yang jarang dibahas oleh orang, tetapi perlu kita pahami bahwasanya kebutuhan air bagi tanaman itu sangat besar. Setiap kilogram biomas kering membutuhkan 500 kg air. Biomas artinya yang dihasilkan. Kalau pada padinya dan jeraminya. Kalau pada rumput gajah ya semua bagian daripada tubuhnya. Rumput gajah tersebut itu yang dimaksud dengan biomas. Kita lihat contohnya. Rumput gajah yang berproduksi 10 ton per periode panen itu, pertanyaannya adalah berapa kira-kira kilogram air yang ditranspirasikan yang dibutuhkannya. Maka jawabannya adalah 500 kg, bukan 500 kg, 500 dikali dengan 10.000 kg biomas kering sama dengan 5 juta kg air. 5 juta kg air, betul. 5 juta kg air yang ditranspirasikan. Jadi saya ulang kembali. Misalnya ada sebuah rumput gajah, ada sebuah lahan yang ditumbuhi rumput gajah, itu berproduksi 10 ton per periode panen. 10 ton per periode panen bahan kering, bukan bahan segar. Menjadi pertanyaan, berapa kira-kira kilogram air yang ditranspirasikan? Jawabannya adalah 500 yang merupakan nisbah dikali dengan 10.000 kg biomas kering, bahan kering, tidak ada air. Maka hasilnya adalah 5 juta kilogram air yang dibutuhkan per periode tersebut. Ya. Kalau kita menganggap bahwasanya atau kita mengaktualisasi atau memfaktakan bahwasanya 10 ton bahan kering itu diperoleh selama 100 hari, maka 5 juta ini kita bagi ke dalam 100 hari, maka per periode yang dibutuhkan per hari maka air per hari yang dibutuhkan adalah 50.000 kg atau 50
ton. Ya, 50 ton per hari setara dengan 10 mobil tangki berkapasitas 5 ton. Seperti itu. Ini bisa didiskusikan ya melalui grup classroom dan disok. Fungsi air yang pertama sebagai pelarut dan pembawa ion-ion dari rizosfer ke dalam akar kemudian ke daun. Kemudian yang kedua sebagai sarana transportasi dan pendistribusian air, pendistribusian nutrisi yang dibuat di proses fotosintesis yang ada di daun, yang jadi dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga sebagai komponen kunci dalam proses fotosintesis. Jadi kalau misalnya teman-teman buka itu rumus kimianya fotosintesis, ya di dalamnya ada air itu. Ya, makanya fotosintesis tidak bisa jadi kalau nggak ada air. Kemudian yang keempat sebagai agen pemicu pelakukan bahan induk. Logika sederhananya saja. Kalau ada jerami tersimpan terus di dalam air, kira-kira jeraminya busuk dan cepat hancur. Nah, mungkin begitu bentuknya. Kemudian sebagai pelarut dan pemicu reaksi kimiawi, kemudian sebagai penopang aktivitas mikrobia di dalam tanah, kemudian sebagai stabilisator temperatur tanah, ya karena tanah ini kan bisa menyimpan bisa dikatakan menyimpan panas ya, makanya air ini menjadi stabilisatornya. Kemudian yang kesembilan adalah mempermudah pengolahan tanah. Saya lanjut lagi adik sekalian. Komposisi botani padang pengembalaan ini merupakan faktor yang keberapa? Faktor yang ketiga ya kalau tidak salah. Dari faktor internal. Komposisi botani padang pengembalaan adalah keberagaman atau keragaman hijauan yang tumbuh pada lahan padang pengembalaan. Jadi kalau kita berkunjung ke sebuah padangan, kemudian kita melihat ada aneka tanaman di dalam, maka itu adalah komposisi botaninya secara visual, belum dihitung. Jadi kalau misalnya salah satu di antara mahasiswaku ini jalan-jalan ke tempatnya misalnya Pak Aksan di Baru, ya, kemudian matanya tertuju pada satu lokasi yang di dalamnya ada rumput gajah, ada Semprosema pubescens, ada Macroctydium atropurpureum, kemudian ada Gliricidia maculata, kemudian ada Panicum maximum, ada Braheria hybrid cultivar mulato, ada Braheria decumbens, ada rumput-rumput yang lain, maka itu merupakan komposisi botani secara visual, ya, yang bisa tampak oleh mata tetapi belum bisa dihitung produksinya. Nanti bisa dihitung produksinya kalau semuanya diambil dalam bentuk cuplikan, semakin banyak cuplikan lebih bagus, kemudian dibawa ke bahan kering, kemudian dihitung, ya, sudah bisa dilihat itu berapa produksi padang pengembalaan ini dalam dalam satu periode, dan tentu pengambilan cuplikan itu sebaiknya ya dilakukan berulang-ulang ya, berulang-ulang dalam waktu yang berbeda. Kalau kita mau melihat produksinya per hari itu, misalnya hari ke-21 saya mau lihat nih berapa kira-kira produksi dari padang pengembalaan saya, ya diambillah dari 21 cuplikan, ya lebih banyak cuplikan lebih bagus. Oh, berapa di hari ke-27 diambil lagi, kemudian dihitung dalam bentuk bahan kering, maka insya Allah itu bisa menjadi bahan prediksi kita akan produksi pada pengembalaan yang kita kelola. Kemudian hubungan komposisi botani dan produksi sangat erat. Jika suatu padang pengembalaan ditumbuhi hijauan satu macam saja, tetapi tergolong rumput unggul berproduksi tinggi, maka itu jauh lebih baik dibandingkan lahan yang ditumbuhi hijauan beraneka ragam akan tetapi rendah produksinya.
Kemudian dengan mengetahui komposisi botani, seseorang akan mampu memprediksi kadar nutrisi yang dihasilkan padangan yang dihubungkan dengan konsumsi ternak. Contohnya sebagai berikut. Seekor ternak sapi dewasa beratnya 300 kg, ya, membutuhkan pakan dalam bentuk bahan kering sebesar 9 kg. Kan teorinya kan kalau dalam bentuk bahan kering, kebutuhan pakan pada ternak ruminansia itu antara 1 sampai dengan 3% ya. Kita ambil yang 3%-nya, 3 kali 3% dari 300 kan 9 kg. Dengan kadar protein 10,2% ya. Pertanyaannya adalah, 1, berapa kilogram pakan yang dibutuhkan setiap hari? Jawabannya adalah, berapa kilogram protein kasar yang dibutuhkan setiap hari? Jawabannya adalah 10,2% dikali dengan 9 kg. Artinya 0,918 kg atau setara dengan 918 gram protein kasar per hari. Ya, artinya nanti ini bisa dicapai kalau kita mengetahui ya, jenis-jenis tanaman pakan yang ada di padangan, kemudian kita bisa menghitung berapa bahan keringnya dan berapa kira-kira produksi protein kasar yang bisa dihasilkan dalam satu hari itu harus bisa dihitung seperti itu. Pada yang kedua, jika rumput gajah per periode menghasilkan 5 ton kilogram bahan kering, berapa jumlah ternak yang bisa dipelihara selama 30 hari berdasarkan bobot badan di atas? Jawabannya adalah 5.000 kg bahan kering dibagi 9 kg pakan dibagi 30 hari sama dengan 18,51 dibulatkan ke bawah 18 ekor sapi dengan berat 300 kg. Ya, kalau teman-teman mau lihat protein kasarnya bisa juga dibawa ke matematis. Ya, seperti itu. Bisa juga dibawa ke konsep matematisnya. 18 ekor itu ya. Ya, 18 ekor itu dihubungkan dengan protein kasar yang dibutuhkan 10,2% tadi. Ya. 10,2% tadi kemudian dikalikan dengan konsumsi bahan kering yang dikonsumsi oleh ternak tersebut. Jadi saya coba hitungkan dulu ya, adik-adik sekalian. Mohon sabar sebentar. Jadi dari perhitungan terakhir adalah contoh kasus nomor 2 itu adalah 18 ekor sapi. 18 ekor sapi. Kemudian dia membutuhkan 9 kg pakan. Jadi kalau kita kalikan 18 dikali dengan 9 sama dengan 162 kg pakan bahan kering ya. Kalau di bahan segar kan mungkin ini bisa naik sampai berapa ya, ini kan 30% kali 3 atau kali 4 lah ini angkanya. Kemudian kalau kita mulai berapa protein kasar yang dibutuhkan ya. Jadi kita lihat dulu. Ya, sekitar 16 kilo ya protein kasar. Jadi cara hitungnya 162 kg bahan kering tadi yang dibutuhkan itu dikali dengan 10,2%, hasilnya adalah 16,524 kg protein kasar yang dibutuhkan per hari untuk 18 ekor sapi. Oke, baik, saya lanjut aja. Cara mengidentifikasi hijauan pakan di lapangan ya harusnya kita harus datang ke lapangan. Ya, melihat dan mengamati segala bentuk dan jenis tanaman pakan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita membuat tabel pengamatan ya.
akan saya contohkan nanti. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengamatan sampai diperoleh data yang representatif. Jadi ingat, dalam pengambilan data di lapangan itu, semakin banyak cuplikan itu semakin bagus. Kita lihat contohnya. Nama petugasnya Muhammad Irwan. Lokasi pengamatannya di Padang A, perusahaan maju. Luasan yang diamati adalah 1 hektar area. Kira-kira alat ukur yang digunakan adalah bingkai ukuran 1 meter kali 1 meter. Jadi kita lihat, ada kolom cuplikan, ada kolom nama hijauan, ada kolom letaknya. Nah, ini yang diisi terus. Jadi misalnya di tempat A, cuplikan 1, ada keterangannya, selatan ini, atau barat ini. Nah, nama hijaunya penicillium purpureum, letaknya di mana? Nah, itu dulu. Kalau untuk produksinya pekan depan kita bahas. Kemudian yang kedua, Pandicum maximum, letaknya di mana? Centrosema pubescens, letaknya di mana? Nah, itu yang harus kita isi. Kemudian setelah itu kita kembali ke rumah, ya. Kemudian kita lihat data-datanya. Kemudian bisa diprediksi itu. Oh, yang paling banyak penicillium purpureumnya di sini. Yang paling banyak Pandicum maximumnya di sini. Oh, Centrosema pubescensnya di sini. Oh, Macrophydium atropurpureumnya di sini. Nah, itu banyak, bisa dilihat. Kemudian kita masuk lagi, kita percepat sedikit dari sekalian. Luasan padang penggembalaan. Ya, luasan padang penggembalaan merupakan area tempat tumbuh berkembangnya tanaman pakan dan atau tempat merumputnya ternak. Kemudian luasan padang penggembalaan setidaknya mempengaruhi 2 hal, yaitu produksi padang penggembalaan dan jumlah ternak yang bisa ditampung, atau pekan depan kita bahas carrying capacity. Kemudian yang ketiga, luasan padang penggembalaan juga berimplikasi terhadap pola pemeliharaan ternak. Kemudian faktor internal yang terakhir adalah musim. Kita lihat ada 4 yang dipengaruhi ada 4 hal yang harus kita bahas di situ. Musim berpengaruh terhadap daya tumbuh tanaman. Tentu kalau musim kemarau pertumbuhan menjadi lambat, tanaman menjadi kurus. Kemudian yang kedua, musim, ya kalau tanamannya kurus, ya produksi padangan menjadi rendah. Kemudian musim juga berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan padangan. Ya, artinya sebisa saja ya populasi ternak yang dimasukkan ke dalam suatu wilayah ketika musim kemarau misalnya itu dikurangi. Kemudian yang keempat, manajemen pemeliharaan ternak. Manajemen pemeliharaan ternak juga harus dipelihara. Jadi kira kalau musim kemarau, ya apa yang harus kita lakukan? Haruskah ditambahkan konsentrat dan sebagainya? Itu yang menjadi concern kita. Dan perlu ada dipahami bahwasanya ada satu metode klasik metode lama yang digunakan oleh orang kalau kita mau membuat padang penggembalaan buatan. Jadi proses penanamannya itu adalah di awal musim hujan. Sekali lagi saya ulang, di awal musim hujan. Kenapa? Supaya tanaman yang kita tanam tidak kekeringan gitu, tidak kekeringan. Selanjutnya lagi, ya ada sekalian, ini faktor eksternal, ya manajemen penggembalaan, ya manajemen penggembalaan di sini minimal berbicara tentang 4 hal. Yang pertama, jumlah ternak yang dipelihara. Yang kedua adalah waktu penggembalaan. Yang ketiga adalah teknik penggembalaan grazing or cut and carry. Kemudian keempat adalah pengisikan air di permukaan atau sumber lain. Jumlah ternak yang digembalakan ini berpengaruh sekali terhadap produksi padang penggembalaan. Jangan sampai dia overgrazing. Jangan sampai dia overgrazing. Artinya apa? Sapi yang masuk ke padangan itu jauh lebih besar kebutuhan pakannya dibandingkan dengan produksi pakan yang dihasilkan padang penggembalaan. Pada akhirnya ini akan menggunduli padang penggembalaan dan ujung-ujungnya akan merugikan kita. Kenapa merugikan kita? Yang pertama, padang penggembalaan menjadi rusak. Yang kedua, kebutuhan nutrisi bagi ternak yang dipelihara menjadi kecil atau menjadi sedikit, berkurang. Dan pada akhirnya nanti endingnya dari semua ini adalah ternak kita mati. Yang kedua, waktu penggembalaan. Ya, kapan waktu yang tepat untuk penggembalaan? Ya, teori klasik juga mengatakan ya ketika matahari sudah mulai meninggi. Ya, ini untuk mencegah blot ya. Kemudian yang ketiga, teknik penggembalaan, apakah dia di grazing atau di cut and carry? Ya, apakah dia di grazing atau di cut and carry? Kalau dia di grazing, maka yang harus dipahami bahwasanya metode grazing apa yang digunakan? Ya, apakah hanya dilepas saja atau dibagi ke dalam beberapa petak? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh dosen sebelumnya, atau kita menggunakan metode
cut and carry. Ya, cut and carry maksudnya ini yang saya singgung di awal tadi, bahwasanya ada sedikit perubahan pengertian tentang padang penggembalaan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Kalau metode cut and carry, ya, ini tergantung orang yang memanen padang penggembalaan tersebut. Ya, kalau cara panennya benar, insya Allah padang penggembalaannya akan sehat terus. Tapi kalau salah, ya padang penggembalaan akan menjadi rusak. Kemudian pengecekan air permukaan atau sumber lain. Air permukaan, apakah di daerah padang penggembalaan tersebut ada airnya sih? Ya, minimal untuk minum sapi, ya. Atau maksimalnya selain minum sapi dipakai untuk menyiram tanaman pakan yang ada di situ. Ya, mengairi, bukan menyiram, mengairi dengan teknik-teknik tertentu. Kemudian manajemen pemeliharaan padang penggembalaan, ada sekalian kita lihat bagaimana dipelihara. Ini pasca dipanen atau pasca grazing. Yang pertama dilakukan adalah manajemen pemeliharaan padang penggembalaan. Kita lihat dulu. Manajemen pemeliharaan padang penggembalaan merupakan pengaturan yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi padangan yang dikelola. Pada yang kedua, program ini menjadi sangat penting karena menjadi faktor sentral dalam mengoptimalisasi padangan dalam sisi produksi yang berkelanjutan. Kita lihat apa bagian-bagiannya. Yang pertama, pemupukan. Yang kedua, penyulaman. Yang ketiga, rekonstruksi lahan. Yang keempat, revegetasi lahan. Dan yang kelima, penyediaan air bagi tanaman. Pemupukan yang bagaimana ini? Kalau kita berbicara tentang padang penggembalaan buatan, pemupukan harusnya tidak dilakukan hanya ketika tanaman sudah bertumbuh. Sebelum dikelola, sebelum ditanami, sebaiknya bahan-bahan organik dimasukkan ke dalam lahan tersebut. Ya. Kemudian di traktor dibajak atau digaru. Dibajak dulu, kemudian dimasukkan bahan organiknya, setelah itu digaru. Nah, digaru ini jangan bilang ini bahasa bagus ya, ini bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penyulaman. Ya, bagi padangan yang sudah jadi atau padangan alami yang dimana beberapa titik diantaranya ada yang gundul, maka di situ disulami, ditanami kembali. Kemudian yang ketiga, rekonstruksi lahan. Ya, kalau sebisa mungkin sih kalau ada lahan yang miring, terlalu miring, yang susah dipanen, yang susah di grazing oleh ternak, maka itu direkonstruksi kembali. Ya. Karena energi yang dikeluarkan ternak ketika mendaki itu juga kan jauh lebih besar sih sebetulnya. Kecuali kalau masih bisa dijangkau, itu tidak ada persoalan. Kemudian revegetasi lahan. Nah, revegetasi lahan artinya kan vegetasi dan kembali menanam tanaman yang telah menanam kembali tanaman setelah beberapa waktu kita menanam di awal. Contohnya begini, satu kali menanam rumput gajah diprediksi 10 tahun, diprediksi 15 tahun misalnya. Setelah 15 tahun kita revegetasi kembali gitu. Kemudian penyediaan air bagi tanaman. Ini mudah-mudahan sih, kalau saya secara pribadi ya, air tanah ini menjadi sangat penting. Kemudian kalaupun ada air permukaan yang bisa dipomparisasi, nah tentu itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sekian adik sekalian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dari segala yang tercipta. Kalaupun ada kekurangan, itu datangnya dari saya sebagai manusia yang lemah. Kita sama-sama belajar, saya juga baru belajar, dan kita berproses terus-menerus sampai betul-betul kita mendapati kemenangan yang hakiki. Satu motivasi bagi kalian bahwasanya semakin Anda rajin membaca, semakin Anda rajin menganalisis, maka semakin tajam pikiran Anda terhadap kehidupan ini. Itu yang kata kunci yang ingin saya berikan pada hari ini. Kemudian yang paling terakhir, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi awal jariah bagi saya dan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.